Pemuda-pemudi dimanapun saat ini kalian sedang mengikuti ya, YouTube saya ini, dan kali ini saya ada di Pemuda-pemudi Immanuel. Lalu Pemuda-pemudi Immanuel, Shalom. Shalom. Iya, semua yang ada di tempat lain boleh berkata Shalom sama-sama. Shalom. Ya, malam hari ini atau hari ini topik yang sangat menarik diangkat dalam kebersamaan. Wahai pemuda-pemudi, pilihlah jalan Tuhan. Sangat menarik. Jadi satu ajakan supaya kita memilih, gitu. Pilih harus tepat ya. Kalau ada di sekolah yang masih sekolah ya, kuliah, kalau masa ada itu pilihan ganda multiple choice, nah itu ada seperti betul ini, seperti betul, tapi ada yang paling betul, yang paling benar, nah itu. Nah, hidup ini ada yang bilang bahwa satu pilihan ya, satu pilihan, tapi ada yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan ya, sehingga orang-orang di luar pun bisa menyanyikan lagu itu. Mudah-mudahan wahai pemuda-pemudi, kaula muda yang mendengar YouTube ini, kalau kalian ingat itu satu syair lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, kesempatan dalam pilihan kita, jalan Tuhan, melayani Tuhan. Wow, sangat menarik sekali. Kita membaca tadi dalam bagian Alkitab, memang firman Tuhan pada saat saya menyampaikan ini dibaca dari 2 Tawarikh pasal 33 ayat 1 sampai ya, sesuai jumlah anggota di sini kita ya pasti mengingatkan ya tentang seorang raja Israel yang bernama Manasye. Siapa? Manasye. Ya, Manasye. Ada di sini yang nama Manasye? Waduh, nanti kalau punya anak kasih nama Manasye ya. Nah, dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Wah, tak jadi kasih nama kalau Manasye, jahat dia. Nah, tindakan-tindakan yang membuat Tuhan murka padanya. Bahkan di antara semua raja yang ada di Yerusalem, hanya Raja Manasye yang di stempel, itu dapat stempel dia, dapat cap dia, dia termasuk raja yang paling jahat. Wih, anak muda sekarang jangan jadi jahat-jahat ya, ditangkap polisi nanti. Jangan. Mari kita lihat dari berikut ini. Kalau kita membaca Alkitab, seorang raja itu punya kedudukan yang sangat penting dan sangat terpandang ya. Sampai sekarang pun gitu, kalau jadi presiden gitu, masih muda. Wakil presiden kita itu masih muda ya. Nah itu, jadi bisa. Tapi ini yang jadi presiden raja ini baru umur 12 tahun. Wow, tapi dia bisa memimpin ya. Mari kita lihat pandangan dari satu kerajaan yang ada ketika seorang raja, dia sebagai pemimpin, dia media alat yang dipakai Allah. Saya lebih suka memakai media. Lalu wakil, bahaya nanti kalau bilang wakil Allah. Dia sebagai media yang Tuhan pakai
untuk memerintah umat atau rakyat. Boleh dikatakan bahwa seorang raja punya relasi atau hubungan yang sangat pribadi, erat dengan Allah, sehingga dalam pemerintahannya Allah juga turut bekerja. Nah, jika dibandingkan dengan tindakan Raja Manasye, ini sekilas terlihat bahwa sangat bertolak belakang dalam kehidupan sebagai anak-anak muda. Itu juga sama, ya. Kita sudah tahu mana yang salah, gitu. Mana yang benar, kita tahu betul. Wahai anak-anak muda yang mendengar YouTube saya ini, apalagi Manuel, benar? Iya, sudah tahu itu mana benar, mana yang salah. Namun kebanyakan dari kita lebih memilih untuk menjadi orang yang tidak benar atau tidak baik, atau melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Padahal sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya tugas dalam dunia ini, yaitu hidup menurut perkataan firman Tuhan, bukan menurut keinginan duniawi kita, bukan, ya. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana, apa yang harus kaula muda lakukan? Wahai pemuda-pemudi yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, ya, yang pasti bahwa kita harus melakukan yang terbaik semaksimal mungkin, ya. Walaupun kita punya keterbatasan, terkadang kita tidak mampu, tetapi ingat bahwa Tuhan menolong lewat Roh Kudus-Nya. Dia berkenan. Seperti apa yang diperlakukan oleh Tuhan dalam bagian firman Tuhan ketika Raja Manasye terus-menerus melakukan kejahatan di mata Tuhan, maka Tuhan akhirnya menghukum orang yang jahat lewat medan perang melawan Asyur, ya. Pemerintahan Raja Manasye dikalahkan oleh yang tentunya dalam kaitan dengan ini bangsa Asyur mengalahkannya. Dia menyadari bahwa ternyata selama ini apa yang ia lakukan adalah tindakan yang salah, ya, satu tindakan yang salah ya, memang ia sadar lakukan, melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau kita sudah sadarlah hai kau manusia, sadar. Kalau kita sadar, mari kita bermetanoia, berepistrope, supaya dalam kehidupan ini kita mengambil langkah-langkah penting. Bagaimana dalam kehidupan ini? Kita lihat Raja Manasye memilih untuk melanjutkan kehidupan yang baru, yaitu bermetanoia, berepistrope. Itu bahasa yang biasa hari disebut bertobatlah dan balik pada Bapa. Jadi harus ada pertobatan, harus ada metanoia, epistrope. Pertobatan dilakukan itu merupakan hal yang sungguh-sungguh, bukan yang semu, bukan yang pura-pura, tapi sungguh-sungguh dari dalam hati, sehingga Tuhan memberinya pengampunan. Wahai kaula muda, pemuda-pemudi Immanuel, atau pemuda-pemudi dimanapun yang mengikuti YouTube saya ini, pilihlah jalan Tuhan. Ya, pilih jalan Tuhan. Nah, sebagai kaula muda, sebagai pemuda-pemudi, ingatlah bahwa Tuhan Yesus pernah bersabda atau berfirman dalam Yohanes pasal 14 pada ayatnya yang ke-6.
Ayo baca sama-sama yang ada Alkitabnya dan Alkitabnya. Ayat 6 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Wow. Yesus only way. Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain. Orang bilang banyak jalan menuju apa? Roma. Saya bilang oke. Banyak jalan menuju Roma. Tapi ingat, wahai kaula muda, hanya satu jalan yang benar. Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Ketika ia berkata seperti itu, wow, hati saya langsung tergugah. Ini satu-satunya yang harus saya junjung tinggi, bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu juru selamat, Yesus itu penebus dosa yang mengantar saya pada alamat yang tepat, bukan alamat yang salah atau alamat palsu. Ada lagunya itu, pasti kalau muda ingat itu lagunya siapa itu ya? Iya. Jadi ada orang yang menyangka jalan itu lurus. Nah, itu Bang Amsal bilang, tapi ujungnya menuju maut. Tapi jalan yang ditujukan, yang Yesus katakan itulah jalan kebenaran, bukan jalan salah. Jalan kebenaran dan hidup. Jadi yang membawa pada kehidupan. Karena itu, wahai kaula muda, tetaplah berpegang pada janji firman-Nya ini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tepat, tidak salah, benar. Kalau ada pemuda-pemudi yang meninggalkan Yesus, oh rugi. Ya, saya juga tidak paksa kalau kau pergi, ya, karena kau sendiri menanggung risikonya, ya. Tapi yang ada bersama terus dengan Yesus sampai pada rumah Bapa, karena dalam rumah Bapa itu Tuhan sudah sediakan tempat yang paling indah, tempat yang paling nyaman. Itu baca itu ayat 1 sampai 4 nanti, sampai kalian bisa memahami itu. Pilih jalan yang benar, itulah jalan Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa, kekasih jiwa kita. Apakah kaula muda percaya? Katakan dengan nyaring, percaya? Percaya. Percaya. Pegang janjinya, jangan lepas, ikut Dia. Sekali Yesus, sampai mati Yesus. Takkan kubiarkan diriku menderita sengsara masuk neraka jahanam. Aku mau masuk ke dalam kemuliaan Allah Bapa di surga. Ia jalan yang ikuti terus Yesus Kristus kemanapun Ia pergi. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut ya kemana juga, ku mau mengikut yang pasti, yang benar, jalan menuju hidup kekal yang adalah anugerah Allah. Itulah surga yang kekal. Semua yang percaya, semua yang pegang janji Yesus ini, katakan amin. Amin. Kita